Eh, Kalau Bapak mau berpikir cepat, silahkan Bapak minum kopi. Ya. Ya. Tapi kalau Bapak ingin berpikir lebih dalam, Bapak minumnya teh. Maksudnya? Tinggal diartikan sendiri aja. sampai ada kata-kata seperti ini, Pak. Ini filosofinya orang Cina. Jangan membuat suatu keputusan yang prinsip sebelum minum teh. Nah, itu dia. Jadi kalau kita berantem dengan istri ya, Nah. minum teh semua. Beres lah urusannya. Iya, duduk bareng, ajak ngobrol. Pantesan ada Sambil iklan minum. Teh dulu. Oke. Teh dulu ya. Oh iya ya. Teh dulu. Nah, teh ini selalu aja dengan budaya ya Pak ya, dengan seni. Tadi bentuk itu juga seni, ini juga alat ini juga seni gitu kan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Eh, Kalau Bapak mau berpikir cepat, silahkan Bapak minum kopi. Ya. Ya.
Tapi kalau Bapak ingin berpikir lebih dalam, Bapak minumnya teh. Maksudnya? Tinggal diartikan sendiri aja. sampai ada kata-kata seperti ini, Pak. Ini filosofinya orang Cina. Jangan membuat suatu keputusan yang prinsip sebelum minum teh. Wah, Nah, itu dia. jadi kalau kita berantem dengan istri ya, Nah. minum teh semua. Minum teh Beres dulu. lah urusannya. Iya, duduk bareng, ajak ngobrol. Pantesan ada Sambil iklan, minum. Ada teh dulu. Oke. Teh dulu ya. Oh iya ya. Teh dulu. Nah, teh ini selalu aja dengan budaya ya Pak ya, dengan seni. Tadi bentuk itu juga seni, ini juga alat ini juga seni gitu kan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, selamat malam ibu-ibu, bapak semuanya. Selamat malam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin memperkenalkan teh premium Indonesia. Apa sih bedanya produk ini dengan yang lain gitu ya. Jadi saya ingin hanya 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah saya ingin memberikan cara untuk Bapak bisa membedakan mana teh yang bagus dan berkualitas. Pertama, yang kedua adalah bagaimana cara nyeduh yang benar. Dan yang ketiga adalah kapan kita menyeduh teh jenis apa sesuai dengan waktunya. Supaya apa? Ada dampak positif terhadap badan kita. Oke. Nah, yang pertama adalah saya akan nyeduh white tea. Ya. Ini semua alat teh. Ini sebetulnya banyak Pak teh. Apa namanya? Tea tools ini banyak. Ada sendok yang besar, ada sendok yang kecil, ada sendok yang tajam, ada cepitan. Cuman kalau saya bawa semuanya ribet ini. Oke. Nah, boleh Pak air panasnya Pak? Karena ini alatnya ala kadarnya, saya tidak membawa sehingga tidak boleh berhenti karena tidak didukung oleh alat. Sehingga saya akan memanfaatkan dengan alat yang ada. Nah, ini pertama adalah white tea ini terbuat dari pucuk teh, daun teh yang benar-benar pucuknya saja Pak. Ya. Jadi kan ada rumus namanya P plus 2 daun. Oke, siap. Langsung Pak, bisa? Oke. Nah, yang kita bahas ini adalah namanya Camellia sinensis, Pak. Kenapa saya nyebut Camellia sinensis? Yang boleh dibilang teh hanya adalah minuman yang terbuat dari tanaman Camellia sinensis. Itu namanya teh. Nah, kalau ada minuman teh dicampur dengan bunga, dicampur dengan rempah-rempah, itu namanya tea blend. Contohnya ini. Nah, ini black tea dengan rempah-rempah, dengan buah, sehingga namanya blackberry. Di sini ada tulisannya tea blend. Nah, sedangkan yang ini single origin. Jadi tidak ada campuran, Pak. Ya, single origin ini tadi teh. Ini tea blend. Satu lagi saya tidak bawa, yaitu tisen. Kalau tisen itu kayak chamomile, itu tisen. Bunga teleng, itu tisen. Nah, itu saya pengen meluruskan. Oh, langsung sini aja, Pak. Satu lagi. Baik. Oh, tadi gambarnya ini belum. Ini Camellia sinensis. Nah, saya ingin memberikan gambar sedikit. Bisa saya ambil air panas Pak ya? Siap. Nah, ini. Kenapa white tea? Ini putih, betul-betul putih. Dan dia kalau umpamanya kita pakai mikroskop elektronik, dia akan ada kelihatan bulunya, Pak. Boleh dicium, Mbak, aromanya, Mbak? Digilirin aja. Boleh diambil satu, Mbak? Terus dimakan? Boleh dimakan. Boleh dimakan. Oke. Crispy nggak, Pak, Mbak? Nah, crispy ya, Pak ya. Jadi teh ini harus betul-betul kering. Gitu. Dan itu kalau Bapak Ibu sebelum dimakan, kalau ingin membuktikan, saya bilang dengan indera kita kelima kita gunakan adalah ada salah satunya bagaimana kita mengetes teh itu dengan telinga, Pak. Coba diremes di kuping, Pak. Bunyinya pasti krecek gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi bagaimana kita
membuktikan bahwa teh itu betul-betul kering, Bu. Kalau teh ini sudah diremes, dia nggak crispy, jangan dilanjutin, jangan diseduh. Kenapa? Sudah ada kandungan air di sana, gitu. Kalau sudah tidak ada kandungan, kalau ada kandungan di sana, dan pasti aromanya akan sedikit kayak apek gitu, ya. Jadi teh yang benar, kalau kita milih tehnya yang benar, nyimpennya benar, ya Bu ya. Teh ini makin lama makin mahal, makin enak. Makanya di Cina itu ada harga teh sampai fantastis. Ya karena itu tadi. Karena memang apa namanya? Izin Pak, boleh satu lagi Pak yang kosong buat nyari. Sorry Pak. Nah, ini saya akan membuktikan di sini. Ini kebanyakan, ini takutnya nggak habis tapi nggak apa-apa deh. Oke, thank you. Produk House of Tea, Bu, itu hanya yang silver needle udah jelas ya, cuma 1 daun, hanya pucuknya aja. Tetapi kalau yang lainnya itu hanya 3 tadi, peko plus 2 daun. Semua produk yang benar teh itu harus dipetik pada saat matahari belum terbit. Karena apa, Pak? Dulu SMP kita belajar bahwa fotosintesa. Jangan sampai nih, Bu, tanaman ini ngambil nutrisi dalam tanah, dikirim ke ujung daun, nunggu matahari terbit untuk terjadi fotosintesa. Begitu terjadi fotosintesa, dia akan mengirimkan nutrisi itu ke dalam tubuhnya. Sehingga daunnya apa, Bu? Daunnya kosong ya, Pak. Nggak ada nutrisinya lagi. Jadi kalau dipetik, apa yang terjadi, Pak? Seperti gudang kosong. Nah, itulah kami berharap kepada petani-petani yang kami bina, metik itu harus benar-benar pagi hari. Supaya nutrisinya ada di sana. Dan itu bukan hanya untuk daun teh saja, tapi semua produk House of Tea, bunga apapun juga harus seperti itu diperlakukannya. Supaya mendapatkan aroma yang baik, kualitas yang baik. Perhatikan Pak, ini nanti teh akan berdiri Pak. Kalau tekonya benar nih Pak, ini teh bisa menari-nari. Karena ini tekonya tidak proper, jadi kita sekarang masih berdiri ya Pak, masih tidur ya Pak. Tidurnya di atas, dia nanti akan berdiri. Ketika dia sudah mulai berdiri, ada satu persatu mulai tenggelam, baru kita bisa seduh. Oke, kita perhatikan. Mudah-mudahan airnya cukup panas. Nah, untuk menyeduh teh juga, itu setiap teh mempunyai suhu tertentu. Tidak semua teh harus pakai air yang mendidih. Bahkan, kalau kita mau mendapatkan manfaat yang maksimal, kita bisa melakukan dengan cara cold brew, yaitu diseduh dengan air suhu ruangan. Itu nutrisinya akan lebih bagus, Bu. Insya Allah kalau Bapak Ibu minum teh ini tanpa gula, saat minum tidak kerasa apa-apa. Tapi setelah itu akan kerasa manisnya. Gitu. Manis ini bukan dari teh, Pak. Bukan. Manis ini dari tubuh kita. Tubuh kita ini punya enzim yang itu dipancing oleh tanaman ini akan keluar. Nah, untuk black tea sendiri, itu nanti akan lebih manis, Pak, dibanding green tea, dibanding white tea. Padahal warnanya lebih pekat, tapi justru lebih manis. Nah, oleh karena itu, untuk barangkali ada yang mengalami gula darahnya tinggi, itu justru bagus minumnya black tea, Pak. Gitu. Dengan rasa manis yang timbul itu akan keluar enzim kita dan itu akan membantu pencernaan kita. Gitu. Dia kan di dalam pencernaan kita ini kan bukan gilingan ya Pak, ya nggak ada mesin giling, tapi dia dihancurkan dengan enzim dan dia akan hancur. Oke. Begini, kalau white tea itu 70 sampai 80 maksimum Pak. Terus green tea itu antara 70 sampai 80-an lah gitu. Berarti mendidih dari kompor itu Pak ya? Itu 100 Bu. Jadi kalau mendidih nih Bu ya, kan dia bergolak ya Bu ya, itu udah 100 tuh Bu. Nah kalau itu untuk black tea boleh. Nah kalau untuk green tea dan white tea jangan.
Karena apa? Kalau green tea nanti pakai suhu 100, Bu, dia akan keluar pahitnya, Bu. Dan di teh ini tidak boleh ada pahit. Karena hidup kita nggak pahit. Sorry. Hidup yang baik. Loh, bener Pak, bener. Jadi saya dulu bilang sama petani saya, kalau kalian bikin teh sampai pahit, situ salah. Hidup ini nggak pahit, kenapa bikin tehnya pahit? Black tea akan lebih manis Pak, nanti kita buktikan. Kebetulan saya hari ini bawanya black tea spesial. Semakin kita sering minum teh ini Pak, sensorik kita akan lebih bagus. Jadi teh ini Pak, teh ini tuh bukan obat Pak. Antioksidan. Di teh ini adalah prosesnya adalah dia akan memperbaiki metabolisme Pak. Gitu. Jadi nanti akan ada penolakan kalau dia ketemu dengan vicin atau apa, itu pasti reaksi dalam tubuh kita langsung Pak. Kalau kita ketemu vicin, biasanya reaksinya adalah tenggorokan kita langsung gatal Pak. Ini teh, kalau Bapak sudah tidak minum lagi, ini harus dihabiskan. Dan tidak boleh kena air terus-menerus. Karena apa? Jangan sampai terjadi overekstraksi. Kalau sampai overekstraksi, nanti akhirnya, kan dunia ini berpasangan ya. Dunia itu selalu berpasangan, ada pria, ada wanita, ada hitam, ada putih. Siapa lagi? Ada laki-laki, ada perempuan, ada merah, ada. Nah, begitu Pak ya. Semua berpasangan. Sama Pak, teh ini sebetulnya ada nilai positifnya, ada nilai sehatnya. Tapi kalau seduhnya salah, yaitu overbrew, akhirnya jadi negatifnya terseduh juga. Karena apa? Ini kan kita berharap kan tidak sampai ke dalam Pak. Kalau sampai ke dalam, itu ada kandungan tanin Pak. Dan itu membuat kita jadi tidak bisa tidur. Dan rasanya menjadi pahit. Nah, makanya udah angkat. Nah, biasanya nggak gini Pak, teko di tempat kita itu ada saringannya terbuat dari kaca. Oke, material nyeduh. Material nyeduh itu yang baik kaca atau keramik. Logam enggak ya? Logam tidak disarankan. Nah, makanya Pak di dunia teh itu hanya kaca atau kayu atau bambu. Stainless Pak. Ya? Stainless. Stainless termasuk logam Bu. Ya, di ini Pak Ibu ya. Artinya kita ini bicara soal kesehatan ya Bu ya. Oke. Kenapa saya sampai bicara sedetail itu Bu? Semua proyek besar Bu, semua hal-hal yang fantastis itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai hal-hal yang sepele. Tapi itu dijaga secara konsisten, akhirnya menjadi suatu proyek yang besar. Tapi kalau yang sepele-sepele saja diabaikan, pasti ada melesetnya. Ya, setuju ya? Oke. Tadi saya sudah katakan kapan kita waktunya metik dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Pak, saya tidak banyak-banyak, nanti kita ganti yang lain. Supaya mumpung ada di sini Bapak ngerasain yang banyak. Mantap. Black tea. Oke, green tea dulu ya Pak. Terus gini Pak, Ya. menu teh ini, Ya. ini bagusnya pas hangat langsung habis. Atau Ya. Dingin-dingin. Gitu. Yang bagus itu hangat harus habis. Biasanya Pak, saya menggunakan gelasnya yang kecil. Itu memang sekali minum habis. Nanti saya tambah lagi nggak masalah Pak. Dan itu memang tradisi minum teh itu seperti itu. Jadi bukan yang punya rumah pelit, bukan Pak. Tapi memang ingin mendapatkan manfaat dari teh itu sendiri. Gitu. Oke. Bikin saya panasan lagi. Ada lagi Bu. Ukuran air jangan banyak-banyak Pak ya supaya kita. Oke. Iya. Kurangi ya. Ya. Enggak, itu ditambahin sedikit Pak. Supaya nanti habis. Oke, siap. Ini sebelum lanjut nih Om Gun, Siap. sebenarnya Om Gun paham sekali dengan filosofinya teh. Awal ceritanya sampai tertarik di teh ini gimana Pak? Paling tidak untuk Oke, referensi aja ya Pak ya. referensi dan penyemangat buat Teman-teman lah ya. Ya. Oke. Ini kalau kita bahas Bu, Bapak, Ibu aja udah ngantuk nih.
Ini kalau kita bahas Bu, sampai besok subuh Bu, gitu, sampai besok subuh. Tapi karena ini ada pertanyaan, saya pendidikan pilot Pak, jadi tidak ada nyambung-nyambungnya sama pertanian. Tetapi Allah berkehendak lain. Begitu saya mau masuk kerja di dalam dunia pilot, orang tua saya jatuh sakit dan divonis mungkin usianya tidak panjang. Oleh karena itu, tahun 85 saya dipaksa untuk masuk ke dalam dunia kebun teh. Karena nolak, akhirnya 2 tahun saya stres, tidak suka dan lain sebagainya. Tapi ternyata kami mendapatkan order ke Italia, 1 kontainer, sehingga selama 6 bulan kami dikawal Bu sama pembeli untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Akhirnya saya belajar bagaimana menanam teh, bagaimana memproduksi teh, dan itu semua merubah pola hidup saya. Yang tadinya saya senang sekali dengan kehidupan yang hingar-bingar, tapi dengan dunia teh ini semuanya menjadi berubah Pak. Dan semenjak itulah saya rasanya tuh jatuh cinta dengan teh. Saya pendidikan pilot Pak, jadi tidak ada nyambung-nyambungnya sama pertanian. Tetapi Allah berkehendak lain. Begitu saya mau masuk kerja di dalam dunia pilot, orang tua saya jatuh sakit dan divonis mungkin usianya tidak panjang. Oleh karena itu, tahun 85 saya dipaksa untuk masuk ke dalam dunia kebun teh. Karena nolak, akhirnya 2 tahun saya stres, tidak suka dan lain sebagainya. Tapi ternyata kami mendapatkan order ke Italia, 1 kontainer, sehingga selama 6 bulan kami dikawal Bu sama pembeli untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Akhirnya saya belajar bagaimana menanam teh, bagaimana memproduksi teh, dan itu semua merubah pola hidup saya. Yang tadinya saya senang sekali dengan kehidupan yang hingar-bingar, tapi dengan dunia teh ini semuanya menjadi berubah Pak. Dan semenjak itulah saya rasanya tuh jatuh cinta dengan teh. Ini sendok ya Pak. Sendok ini karena bentuk teh ini dari awal dibikin secara hati-hati. Sehingga saya juga mengajak yang nyedut pun harus hati-hati. Sehingga cara nyendoknya, itu ada caranya. Ini dipinggirkan, ini taruh di atas Pak, ini dibalik. Sehingga biar dia jatuh sendiri Pak. Nah seperti itu. Jadinya si daunnya tidak remuk ya Pak? Daunnya supaya tidak pecah. Ya. Jadi kita, karena kan gini Pak, teh ini memang digunakan dengan 5 panca indera. Sehingga harus kelihatan bagus, ya Pak ya, kelihatan menarik. Seperti hal ini Pak, alat-alat. Ini kan kalau saya bawa alat seperti ini kan kelihatannya kayak orang bener gitu ya Pak ya. Nah itu kan cara Pak. Nah ini juga ngajak teman-teman yang mau bisnis apapun. First impression itu penting Pak. Penampilan itu penting. Karena itu adalah jebakan pertama. Nah setelah itu terserah Anda gitu. Oke. Bungkus. Ya. Masalah selera nih Pak. Oke. Kalau saya lihat tadi dengan suhu berapa sekian-sekian. Ya. Kalau selera ketika kita di luar panas, Ya. teh ini bisa nggak? Oh. Betul. Oke. Es Bisa Pak. rendah dari kedingin. Lebih baik gini Pak. Lebih baik. Ini kan kita mau ngambil manfaat ya Pak ya. Kalau memang Bapak senangnya minum dingin, kenapa tidak dari awal bikin cold brew? Ya itu tadi Pak, diseduh dengan suhu ruangan. Kalau memang senang dingin, masukin aja ke lemari es. Terus bagaimana caranya mendeteksi kapan ini teh sudah selesai ekstraksi? Warnanya saja Pak. Larut. Dan boleh dicatat Pak, Bapak bikin 2 ya, dengan gramasi sama, mililiter yang sama, diseduh dengan dingin, rasanya lebih manis.
Oke, satu lagi ya Bu ya Pak ya. Tadi kan ada pertanyaan bahwa apa yang membedakan teh ini satu dengan yang lain. Ada 3 jenis processing teh. Yang pertama adalah non-oksidasi, medium oksidasi, sama full oksidasi. Apa itu oksidasi? Bukan fermentasi ya Pak. Kalau fermentasi itu tempe, peyem, itu fermentasi. Ini oksidasi Pak. Jadi oksidasi ini adalah proses alami, proses penjamuran alami yang dipengaruhi oleh suhu, kepadatan oksigen, dan kelembapan. Dan ini teh ini akan lebih bagus kalau diolahnya di dataran tinggi dan ditanamnya di dataran tinggi. Aromanya akan lebih kuat. Oke. Apa kira-kira yang dinamakan oksidasi, Mas? Contohnya sehari-hari, supaya kita mudah. Apel, Pak. Apel kalau kita gigit di pantai, itu cepat menjadi coklat. Itu oksidasi. Apel kalau kita gigit di pegunungan, menjadi coklatnya lama. Ya. Nah, itu sama processing teh. Jadi ada yang non-oksidasi, medium, dan full oksidasi. Yang kita sekarang minum, green tea dan white tea, itu non-oksidasi, Pak. Nah, perlu dicatat, kalau non-oksidasi biasanya membuat asam lambung naik untuk yang sensitif. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, apa cara menetralisir untuk asam lambung? Kasih aja black tea, Pak. Insya Allah, hitungan menit ternetralisir. Black tea, kalau dia akibatnya dari ini tadi Pak ya, dari teh ya, dinetralisirnya dengan teh lagi. Nah, satu lagi Pak, kuncinya supaya petani ini mendapatkan teh yang maksimal, yang paling penting adalah tanah Pak. Kelompok tani yang ingin gabung kita, itu harus ada proses yang tidak sebentar, yaitu tanahnya diproses sampai bebas kimia, Pak. Sehingga ini sebetulnya organik. Nah, pengalaman kami, yang paling cepat ini baru satu kelompok tani, itu 8 bulan sudah, tanahnya sudah netral, Pak. Gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya aroma, Pak. Kalau aromanya sudah lebih menonjol daripada yang dulu, berarti dia sudah penyerapan dalam mineral tanahnya itu sudah maksimal. Ada yang pahit, Pak? Enggak. Ada rasa segernya? Oke, boleh dicium. Ini aromanya green tea boleh dibandingkan dengan yang lain. Kalau ini jangan, boleh juga sih. Nah, ini untuk ibu-ibu terutama. Ini bagus, Bu. Green tea ini untuk wanita bagus sekali. Yang pertama adalah ini bagus untuk tulang. Karena apa? Saya lihat, Bu, wanita Indonesia ini seringkali bermasalah dengan tulang. Begitu usianya tertentu, naik tangga, sakit dengkulnya, dan lain sebagainya. Betul ya? Sebetulnya bukan pengapuran, Mbak. Itu sebetulnya pelumas dalam dengkul kita ini mulai berkurang. Karena apa? Karena kepadatan tulang kita rendah, sehingga terserap untuk itu. Oleh karena itu, kalau ibu-ibu rajin minum ini, insya Allah Bu, istri saya tuh dulu nggak bisa sholat. Dia kalau sholat pasti sakit dengkulnya. Tapi begitu minum ini Pak, sampai hari ini dia udah nggak ada masalah lagi. Dulu setiap hari minum glukosamin, karena dengkulnya sakit. Wah, luar biasa. Oke.